Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, bab 3 rasio. Kita akan belajar materi skala anak-anak, ada di halaman 99 sampai dengan 107. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran B anak-anak, skala. Skala berkaitan dengan perbesaran atau pengecilan suatu ukuran, tetapi tidak mengubah bentuknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang sama. Skala dipelajari juga dalam bab 5 tentang kesebangunan. Bab 5 membahas skala dengan membandingkan dua bangun datar yang berbeda ukurannya tetapi sebangun. Eksplorasi 3.2 anak-anak, skala dan rasio ekuivalen. Permasalahan bagaimana kalian memperkecil atau memperbesar sebuah gambar dengan tetap mempertahankan bentuknya secara proporsional. Pengertian proporsional menunjukkan bentuk dengan ukuran baru tetapi tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Ini gambar 3.17 anak-anak. Perubahan ukuran gambar kita cermati. Ini lebarnya 13,25, tingginya 7, satuannya cm, tingginya 7,13 cm, skala lebarnya 100 cm, skala tingginya juga 100 cm. Bagi siswa yang mempunyai akses ke Google Drive, pada dokumen di Google Drive terdapat aplikasi mengubah ukuran gambar, yaitu dengan mengubah skala lebar dan skala tinggi. Perubahan ukuran dibuat dalam persen untuk panjang dan lebar. Perhatikan gambar 3.17. Pilihlah sebuah gambar dan gunakan aplikasi dalam Google Drive untuk mengubah ukuran gambar menurut tabel di halaman berikut. Tentukan rasio dari panjang dan lebar gambar dan amati proporsionalitas gambar. Untuk setiap rasio, nyatakan proporsional. Tabel 3.5 anak-anak, perubahan skala panjang dan lebar dalam persen. Kita cermati untuk gambar A, skala panjangnya 100%, skala lebarnya 100%, 100 dengan 100 berarti 1 dibanding 1, proporsionalitasnya berarti proporsional. Sekarang gambar B, nih kita cermati. Skala panjangnya 100%, skala lebarnya 125%, rasionya berarti kalau dibagi 25, 4 banding 5, tidak proporsional anak-anak. Yang C, skala panjang 200%, skala lebar 200%, rasionya 1 banding 1, proporsional anak-anak. Sekarang kalau gambar D, ini skala panjang 100%, 150%, skala lebar 100%, sama-sama dibagi 50, berarti 3 dibanding 2, tidak proporsional anak-anak. Ini yang E, skala panjang 75%, skala lebar 100%, rasionya 3 banding 4, tidak proporsional. Sekarang yang F, skala panjang 50%, skala lebar 50%, rasionya 1 banding 1, proporsional anak-anak. Gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar asal A? Kalau kita cermati gambar C dan F anak-anak, perbandingannya atau rasionya 1 dibanding 1. Catatan, siswa yang mempunyai akses ke Google Drive tetap perlu mengerjakan tugas yang menggunakan tabel 3.6. Bagi siswa yang belum mempunyai akses ke Google Drive, gunakan tabel 3.6 ini untuk mengamati perubahan gambar A, B, C, dan D yang terdapat pada gambar 3.18 di halaman berikutnya. Tanpa menggunakan aplikasi dalam Google Drive, kalian dapat menentukan apakah gambar proporsional dengan gambar asal. Tabel 3.6 perubahan ukuran panjang dan lebar dalam satuan cm. Gambar A anak-anak, panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm. Rasionya 5 dibanding 4. Gambar B, panjang 10 cm, lebar 12 cm, rasionya 5 dibanding 6. Gambar C, panjang 15 cm, lebar 12 cm, rasionya 5 dibanding 4.
Dan gambar D panjang 10 cm, lebar 6 cm. Ini rasionya 5 dibanding 3. Kalau kita cermati rasio yang sama yaitu A dan C anak-anak, 5 dibanding 4. Dari gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D, yang proporsional dengan gambar A adalah gambar C anak-anak. Pertanyaan A, gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar asal A? Gambar C. Pertanyaan B, bagaimana rasio dari dua gambar yang proporsional atau sebanding? Rasionya harus ekuivalen atau sama. Pertanyaan C, jika panjang dibuat tetap dan lebar dibuat 3 kali, apakah gambar baru tetap proporsional? Gambar baru tidak proporsional karena rasionya tidak ekuivalen atau sama dengan gambar asal. Pembahasan anak-anak, rasio yang ekuivalen apakah memperbesar atau memperkecil akan menghasilkan bentuk yang proporsional. Hal ini tampak pada gambar A dan C. Dua rasio dikatakan ekuivalen jika nilai kedua rasio tersebut adalah sama. A dibanding B sama dengan C dibanding D. A per B sama dengan C per D. Perbesaran gambar C adalah 1,5 kali gambar A karena panjangnya diperbesar 1,5 kali, demikian juga lebar diperbesar 1,5 kali. Jadi dapat dikatakan faktor skala adalah 1,5. Ayo berpikir kreatif anak-anak, berikan contoh penerapan rasio ekuivalen dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan rasio ekuivalen dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan beberapa resep kue, pencampuran bahan pembuatan beton, perhitungan pakan dalam makanan ternak, dan pembuatan lukisan dinding atau mural. Skala menggunakan rasio yang memperkecil ukuran di mana jarak sebenarnya diwakili oleh jarak pada peta. Ayo berpikir kritis. Skala denah rumah menunjukkan perbandingan ukuran dalam gambar terhadap ukuran sebenarnya. Skala 1 banding 100 artinya ukuran 1 cm dalam gambar mewakili ukuran 100 cm yang sebenarnya. Mungkinkah ada skala 1 dibanding 10.000 untuk denah rumah? Jelaskan jawaban dan alasan kalian. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Skala 1 dibanding 10.000 artinya ukuran 1 cm dalam gambar mewakili ukuran 10.000 cm yang sebenarnya. Panjang 10.000 cm sama dengan 100 meter. 1 cm terlalu kecil untuk mewakili panjang 100 meter dalam denah rumah. Bagaimana menyelesaikan soal-soal yang menggunakan rasio ekuivalen untuk menghasilkan bentuk proporsional? Kita cermati, di sini ada dua persegi panjang, yang sebelah kiri yang kecil panjangnya 16 cm, lebarnya 12 cm. Panjang dan lebar sebuah gambar adalah 16 cm dan 12 cm, kemudian gambar itu diperbesar sehingga panjangnya menjadi 32 cm. Berapa lebar gambar setelah diperbesar? Perbandingan lebar dan panjang sebelum diperbesar adalah 12 dibanding 16. Perbandingan lebar dan panjang sesudah diperbesar adalah lebar dibanding 32. 12 dibanding 16 sama dengan ini 5 dibanding ini seharusnya tidak ada, lebar dibanding 32. 12 per 16 sama dengan lebar per 32. Cara pertama, 16 menjadi 32 artinya perbesaran adalah 2 kali. Jadi, lebar juga menjadi 2 kali yaitu 24. Cara kedua, rasio 12 banding 16 dikecilkan dahulu, 12 per 16 sama dengan 3 per 4. Rasio ini dilanjutkan, rasio ini digunakan lagi, 3 per 4 sama dengan lebar per 32. Lebar ini sama dengan 3 per 4 kali 32 sama dengan 24. Contoh soal penggunaan rasio ekuivalen dapat dilihat dalam bentuk di bawah ini. 1 kelinci memerlukan makanan 60 gram. Kalau 5 kelinci berapa gram? Berapa banyak makanan yang diperlukan oleh kelinci?
Rasio kelinci terhadap banyak makanan 1:60. Rasio 5 kelinci terhadap banyak makanan adalah 5 banyak makanan. 1:60 sama dengan 5 banyak makanan. Cara pertama, 1 kelinci menjadi 5 kelinci, artinya perbesaran 5 kali. Jadi, banyak makanan juga menjadi 5 kali, yaitu 300 gram. Cara kedua, 1/60 sama dengan 5 per banyak makanan. Ini berarti 5 dikali 60 sama dengan 300 gram. Karena 1 dikali banyak makanan, anak-anak ini banyak makanannya. Dua cara penyelesaian soal rasio ekuivalen dalam proporsionalitas diberikan dalam bagan di bawah ini. P di antara P, maksudnya P besar di antara P kecil, Q besar di antara Q kecil, atau P besar dalam Q kecil. Ayo menggunakan teknologi anak-anak. Gambar 3.23 Photo and Picture Resize. Aplikasi untuk mengubah ukuran gambar dapat diunduh dari Play Store, yaitu Photo and Picture Resizer. Tahukah kalian mikroskop digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tak dapat dilihat oleh mata. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif dipasang dekat dengan benda dan lensa okuler dipasang dekat mata. Setiap lensa menghasilkan perbesaran. Perbesaran total merupakan perkalian perbesaran kedua lensa, dapat bernilai ratusan hingga ribuan kali. Kita cermati pada tabel perbesaran lensa okulernya kali 10, perbesaran lensa objektif kali 4, total perbesaran atau perbesaran totalnya 40 anak-anak, 10 kali 4. Kalau perbesaran lensa okuler 10 kali, perbesaran lensa objektif 10 kali, total perbesarannya adalah 100 kali. Perbesaran lensa okuler kali 10, perbesaran lensa objektif kali 40, perbesaran total 400. Perbesaran lensa okuler 10 kali 10, perbesaran lensa objektif kali 100, perbesaran total 1000, 10 kali 100. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.